Belum pernah melihat pria sehebat ini. Ketika orang lain masih berjuang untuk bertahan hidup di alam liar, dia telah menggali tempat perlindungan mewah di dalam pegunungan. Tidak hanya menggunakan rel untuk mengatasi masalah transportasi tanah, mendesain sistem pemanas rumah dengan menggunakan bambu. Kemudian dia bahkan menggali air tanah, langsung membangun kolam renang mewah tanpa batas di dalam ruangan. Hidupnya sungguh menyenangkan. Namanya adalah Awei. Hanya karena tidak ingin memiliki anak dengan istrinya, dia pergi sendirian ke pegunungan untuk bersembunyi. Dia memilih tumpukan tanah yang sangat menarik. Tanah di atasnya berwarna keemasan dan lembut, sangat cocok untuk tinggal selamanya. Maka dia segera mengambil cangkul dan mulai menyerang. Berkat pengalaman bertahun-tahun sebagai pekerja konstruksi, kekuatan lengan Awei sungguh luar biasa. Ditambah dengan tekadnya untuk menjauh dari istrinya. Jadi dia segera menggali lubang yang cukup besar untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mengubah arah, mulai memperluas ruang aktivitas yang lebih besar ke segala arah. Dan dengan semakin banyaknya tanah yang digali, dia harus membersihkan tanah yang digali setiap saat. Dia meratakan sudut-sudutnya, kemudian gunakan ranting dan tali, menggambar lingkaran di tumpukan tanah, kemudian membersihkan tanah di luar lingkaran dengan sekop. Agar bisa memindahkan tanah yang digali, Agus pergi mengumpulkan 2 batang kayu panjang di sekitar, kemudian mencari beberapa tiang kayu, memukulnya keras ke tanah, dan membentang dari dalam ruangan hingga keluar gua. Kemudian dia meletakkan kayu panjang di atas tiang kayu, memperbaikinya dengan paku besi. Konon, paku liar ini sangat mahal. Setiap kilogram setara dengan 1 kilogram, dan setara dengan berat 2 pon emas. Kemudian dia merakit alas di atas kayu panjang tersebut. Setelah memastikan itu berjalan dengan baik, Anda bisa memasang bingkai kayu. Selanjutnya, cukup masukkan tanah ke dalam bingkai kayu. Anda bisa dengan mudah membawanya keluar dari lubang. Awalnya membutuhkan 1 hari kerja penuh. Sekarang hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikannya. Harus diakui, anak ini benar-benar ceroboh. Dia benar-benar punya bakat. Dan setelah membersihkan tanah di dalam ruangan, dia mengambil sekop dan melanjutkan penggalian. Dia merencanakan sebuah kamar tidur di sebelah kiri. Maka dia mulai menggali bentuk setengah lingkaran dengan sekop. Lalu dia melanjutkan penggalian ke dalam dengan cangkul. Awei berusia 23 tahun. Pengalaman kerja di lapangan setidaknya 30 tahun. Maka dengan kekuatan otot yang kuat, dia dengan cepat berhasil menggali tempat tidur. Dan untuk kemudahan pencahayaan, dia juga menggali sebuah niche di dinding, untuk meletakkan lilin dengan pas. Meskipun dia tinggal sendirian, namun posisi tepi tempat tidur juga harus dihias dengan baik. Dan setelah mengebor nis di sudut dinding, Awei mulai menyerang dinding samping. Ini akan menjadi area dapur masa depannya. Lemari di kedua sisi dapat digunakan untuk menyimpan peralatan makan dan kayu bakar. Posisi di tengah diperlukan untuk membuat perapian. Awei langsung mulai menggali tanpa ragu. Dengan cepat, dia mendapatkan alur yang memanjang ke dalam. Pinggiran alur sangatlah persegi. Kalau katakan anak ini tidak punya sedikit pun OCD, aku tidak akan percaya sama sekali. Untuk memastikan keamanan penggunaan api, Awei juga perlu menggali cerobong asap dari atas ke bawah. Pekerjaan ini terdengar agak rumit, namun melakukannya juga tidak mudah sama sekali. Karena jika kesalahan penggalian melebihi 1 mm, semua usaha penggalian sebelumnya bisa sia-sia. Kemudian, Awei menggunakan lilin untuk menguji. Setelah memastikan asap dapat keluar dengan lancar, dia kemudian melanjutkan menggali ke bawah dengan sekop, menggali area untuk membakar kayu bakar di bawah. Kemudian membentuknya menjadi bentuk kompor di tengah. Maka perapian ini dianggap berhasil. Mengingat tinggal di gua bisa menyebabkan nyeri rematik, maka Awei menggali alur di sepanjang tepi perapian. Dia bersiap untuk mengalirkan panas perapian melalui saluran, agar dia bisa merasakan kehangatan perapian saat tidur, dan agar seluruh tempat tidur bisa terpapar panas dengan merata. Kemudian dia menggali 3 cabang di atasnya. Setelah memastikan kakinya tidak akan kedinginan, dia mengeluarkan penggaris, mengukur panjang setiap alur dengan teliti. Kemudian dia pergi mengumpulkan tumpukan bambu di sekitar. Pertama-tama, seranglah perut bambu dengan tongkat kayu. Kosongkan semua ruas bambu di dalamnya. Setelah memastikan asap dapat mengalir dengan lancar di dalamnya, kemudian potonglah mereka satu persatu dengan gergaji. Dan agar mereka dapat terpasang dengan lancar, Awei perlu mengukir alur di bagian atas mereka. Kemudian dia merakit pipa-pipa ini terlebih dahulu. Setelah memastikan semuanya baik, maka bawa mereka kembali ke dalam ruangan untuk pemasangan resmi. Berkat pengukuran akuratnya pada setiap alur, jadi sekarang memasukkan tabung bambu ke dalamnya pas sekali. Dan setelah cabang-cabang di tempat tidur terpasang dengan baik, dia dapat memasukkan sekrup kecil ke dalam tabung bambu. Sementara itu, tutup sementara lubang udara di atasnya.
Kemudian isi alur dengan lapisan tanah, agar tabung bambu di bawahnya tertutup, mencegah tabung panasnya menempel pada bagian dinginnya. Bagian dinding juga harus ditutup dengan tanah liat. Pastikan bisa menyatu dengan dinding sekitarnya. Setelah selesai, Awei kemudian mengumpulkan segepok kayu kering dari luar, menyalakan api unggun di perapian. Setelah api berkobar-kobar, panas di dalam akan merambat melalui saluran. Awei segera mencoba dengan tangannya. Efek pemanasan ini memang sangat bagus. Kemudian dia pergi lagi keluar untuk mengumpulkan segepok serpihan bambu, siap membuat tikar untuk dirinya sendiri. Dia terlihat pertama-tama memperbaiki 3 ujung benang di depan, kemudian mulai memasukkan serpihan bambu satu persatu untuk memulai pembuatan. Meskipun proses ini terlihat sederhana, namun sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dilakukan. Asalkan diingat dengan baik cara mengait tali 3, tali 4, dan tali 5, dia akan bisa membuat tikar bambu alami yang sangat sejuk. Kemudian dia membawa tikar bambu itu kembali ke dalam ruangan. Karena setiap serpihan bambu dibuat sesuai dengan ukurannya, jadi saat diletakkan di tempat tidur, itu pas sekali. Kemudian Awei kembali membawa gergaji masuk ke hutan, memilih sebatang pohon yang sudah mati tergeletak. Dia kemudian menggunakan gergaji untuk memotongnya menjadi 2 bagian, kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian, sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Awei memotong 2 potongan pohon, satu panjang dan satu pendek. Yang panjang bisa digunakan sebagai bangku. Duduk di atasnya untuk makan atau minum teh akan lebih nyaman. Yang pendek bisa digunakan untuk membuat palu kayu. Dia mulai membuat lubang bulat di tengahnya. Lalu memasang sebatang kayu di dalam lubang bulat tersebut. Dengan begitu, itu menjadi palu kayu yang bisa digunakan untuk memadatkan tanah. Saat Awei memadatkan tanah dengan keras, rumah yang awalnya belum selesai sekarang langsung menjadi rumah yang sudah dihias dengan baik. Mengingat akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, Awei kemudian pergi mengumpulkan banyak kayu kering, untuk memastikan api unggun di perapian tidak padam. Namun setelah sibuk selama 2 bulan, dia sudah sangat lapar, maka dia segera mengambil alat dan mulai menyiapkan makan malamnya sendiri. Mengingat tubuhnya masih dalam masa pertumbuhan, dia memutuskan untuk makan beberapa sosis panggang malam itu, dan setelah ditusuk dengan tusuk bambu, perlu membuat ukiran bunga di atasnya, barulah bisa dipanggang dengan lebih sedap. Kemudian digoreng dengan api kecil selama 15 menit. Disajikan dengan sepiring saus tomat. Rasanya sungguh lezat. Kemudian diikuti dengan secangkir teh panas tanpa daun teh. Hari itu benar-benar menyenangkan. Setelah makan dan minum kenyang, dia pun menambahkan kayu bakar ke perapian, lalu menata matras di atas tempat tidur, dan kemudian tidur dengan tenang di atasnya. Keesokan harinya pagi, dia mulai menggali tanah lagi. Dia bersiap untuk membangun kamar mandi di sebelahnya lagi. Menggunakan teknik penggalian yang sama, mulailah dengan menggali ruang yang cukup luas untuk bergerak. Kemudian, ubah arahnya. Lanjutkan ekspansi ke dalam gunung. Dengan begitu, Awei sibuk bekerja selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya, ia menggali hingga memiliki tata letak yang mirip dengan kamar tidur. Namun, saat itu ruangan sudah penuh dengan tanah yang digali. Untuk mengangkutnya keluar, Awei harus menambahkan beberapa batang kayu ke jalur aslinya, memperpanjangnya hingga ke posisi terdalam. Setelah itu, cukup memasukkan tanah ke dalam bingkai kayu. Awei bisa dengan mudah mengangkutnya. Setelah semua tanah dibersihkan, Awei kemudian mengambil sekop dan melanjutkan penggalian ke bawah. Awalnya ini adalah tempat tidur. Namun, ia malah menggali lubang setengah meter dalam. Ternyata ini adalah kolam renang tak berbatas yang dibuatnya untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang pria yang memperhatikan detail hingga ke titik terkecil, sekitarannya juga harus dihaluskan menjadi permukaan yang rata. Untuk memudahkan pengaliran air kemudian, di bawah kolam renang perlu digali lubang kecil. Setelah selesai, Awei kemudian mencari tabung bambu. Setelah bagian atasnya dipotong, mengosongkan dinding dalamnya dengan pisau kecil. Ujung lain dari tabung bambu juga perlu dihaluskan, mendapatkan lapisan tipis, agar bisa dirangkai kembali. Kemudian dimasukkan ke lubang kecil di bawah kolam renang. Awei hanya perlu mengontrol penutupnya, untuk bisa mengalirkan air ke kolam renang kapan saja.
Mengingat tanah liat terbuka mudah meresap air, jadi Ah Wei perlu melakukan perlakuan tahan air pada kolam renang. Dia terlihat mengambil sekelompok batu dari luar, kemudian menggunakan tanah liat dan air mata air, mengaduk adonan lumpur segar, kemudian melemparkan lumpur di pinggir kolam renang, meratakan dengan tangan. Berkat pengalaman bertahun-tahun mengaplikasikan plester di lokasi konstruksi, Ah Wei hanya dengan kedua tangannya, ini juga dapat membuat lumpur rata dan halus. Kemudian, saat lumpur masih basah, taburkan batu kerikil secara merata. Bagian dasar kolam renang juga harus dihias dengan batu kerikil. Ini tidak hanya akan meningkatkan penampilannya, tetapi juga mencegah retaknya lumpur. Setelah semua batu kerikil terpasang, selanjutnya, masalah penggunaan air harus diatasi. Berkat pengalaman nyeri sendi bertahun-tahun, Ah Wei tahu daerah ini memiliki air tanah yang sangat mencukupi, maka dia segera mulai menggali tanah. Sebagai seorang pemburu liar yang berambisi, dia bersiap untuk membuat sumur di sini, untuk mencapai kemerdekaan air sejati. Saat penggalian sumur semakin dalam, Ah Wei harus menggunakan tiang kayu dan tali, untuk membuat tali pengaman, sehingga dia bisa masuk dan keluar dari sumur dengan mudah. Akhirnya, setelah menggali 5 meter ke bawah, tanah di bawah mulai merembes air. Harus diakui bahwa efek keluarnya air ini sungguh luar biasa. Sangat bagus. Lalu Ah Wei turun dari tanah, dan mengingat bahwa lubang sumur terbuka cukup berbahaya, jadi dia bersiap untuk menambahkan penutup sumur di atasnya. Dia menggabungkan beberapa papan kayu, menjadi sebuah pintu besar. Kemudian dia membuat alat penggaris sederhana dari tali, menggambar lingkaran di atas papan kayu, kemudian cukup memotong bagian yang berlebihan, maka menjadi penutup sumur berbentuk lingkaran. Penutup sumur juga perlu ditambahkan pegangan di tengahnya. Dan setelah selesai, Ah Wei membawa sepotong batang pohon lagi, menggunakannya untuk dipotong dengan gergaji, memotongnya menjadi 2 bagian dari tengah, kemudian menggunakan pahat dan palu, mengosongkan bagian tengahnya. Kemudian merakitnya kembali, menjadi sebuah bak air berbentuk lingkaran. Sedangkan untuk bagian pompa air, Ah Wei membuatnya menggunakan kayu dan bambu. Dia pertama-tama meratakan keempat sisi kayu mentah, sehingga bisa pas masuk ke dalam tabung bambu. Kemudian menggali 2 alur di sisi kayu mentah, mengukir beberapa lubang tembus di tengahnya, agar air sumur bisa mengalir lancar. Kemudian memotong sepatu hujan bekas, menempelkan potongan kain hujan ke kayu mentah, membuat katup satu arah sederhana. Kemudian memasang cincin segel pada piston, memanfaatkan kain hujan dan batang pohon, membuatnya menjadi katup satu arah lainnya. Kemudian Ah Wei mengoleskan resin ke katup, memasukkannya satu persatu ke dalam tabung bambu yang sudah dibuat. Mereka berubah menjadi piston dan silinder pompa yang sesuai, dapat mencapai efek mengambil air dari dasar sumur. Dia pertama-tama meletakkan tabung bambu ke dalam sumur, melalui gerakan naik turun selama 20 menit berturut-turut, berhasil mengisi tabung bambu dengan air sumur. Kemudian memasang penutup sumur, menutupinya lagi dengan lapisan tanah liat di atasnya. Biarkan itu menyatu dengan tanah di sekitarnya. Kemudian Ah Wei mengoleskan lem di kedua sisi wastafel. Susun kembali di posisi tabung bambu.